one, and then I got arrested, thrown in jail. In jail, I was training on house arrest for 3 years. I was training. All I did was train for 5 to 6 hours a day. So versus Jake Paul and Logan Paul, the Tates win every single time, in every single way. I think right now. Bagaimana jika perkelahian jalanan yang paling banyak dibicarakan di New York berubah menjadi pertarungan terbesar tahun 2025? Pada tanggal 14 Desember, pertengkaran sengit antara Jake Paul dan Andrew Tate meletus di hutan beton kota itu, mengubah konfrontasi spontan menjadi tontonan yang menjadi berita utama. Saling ejek yang terjadi setelahnya terasa tak terhindarkan, kekacauan begitu nyata, dan membuat internet ramai membicarakannya. Sekarang, setelah kemenangan eksplosif Paul atas Gervonta Davis, kartu pertarungan secara resmi telah ditetapkan. Jake Paul akan naik ring melawan Andrew Tate pada Desember 2025. Ikuti terus saat kami menguraikan bagaimana pertengkaran jalanan memicu pertarungan Desember, perjalanan Paul setelah Davis, dan apa artinya ini bagi dunia tinju, dan lebih dari itu. Jalanan New York pada 14 Desember tampak biasa saja sekilas. Jenis jalan yang ramai dan diterangi neon di mana orang asing berpapasan dalam kabur lalu lintas dan langkah kaki. Namun saat matahari sore mulai tenggelam di Cakrawala, keheningan tiba-tiba menyelimuti kerumunan yang berkumpul tanpa satupun undangan. Ponsel dikeluarkan, kamera merekam, udara dipenuhi antisipasi dan ketidakpercayaan. Jake Paul, YouTuber yang beralih menjadi petinju, sedang berada di tengah gaya khasnya. Ia berjalan di sepanjang blok, senyum lebar di wajahnya, kepercayaan diri yang telah membangun mereknya sejak klip viral pertamanya. Ia berbicara kepada seorang juru kamera, melontarkan ejekan berlebihan, serangkaian provokasi yang ditujukan kepada siapapun yang berani menantangnya. Namun ketika Andrew Tate, mantan juara dunia kickboxing dan tokoh internet dengan kekayaan bersih lebih dari $700 juta, keluar dari bayang-bayang toko terdekat, narasi pun berubah. "Ya, Jack," kata Tate, suaranya mantap, setiap suku kata diucapkan dengan terukur. "Aku sudah memperhatikanmu. Kau banyak bicara. Tapi kalau kau mau pertarungan sungguhan, jangan hanya lakukan secara online." Kata-katanya sederhana, tapi bobot kehadirannya memenuhi udara. Bahu Tate lebar, tatapannya tak goyah. Seorang pria yang terbiasa meng ini adalah seorang petarung hidup yang bernapas, yang telah mendapatkan setiap kilogram ketenarannya melalui keringat, disiplin, dan dorongan yang tak kenal lelah. "Apa ini?" Jack menggonggong. Sebuah pukulan cepat ke udara, suaranya bergema di antara gedung-gedung di sekitarnya. "Kau pikir kau bisa begitu saja datang dan bilang kau akan menghajarku?" Tate mengangkat alis, sebuah senyum kecil, hampir tak terlihat, mulai terbentuk. "Kau ada di tengah jalan, bukan di ring. Tapi kalau kau mencari pertarungan, mari kita lakukan di belakang kandang. Aku tidak di sini untuk main-main." Kerumunan yang telah berkumpul di sekitar mereka, ponsel mereka merekam momen itu, membeku. Feed media sosial segera akan dipenuhi dengan cuplikan, sebuah montase dari pertemuan tak terduga itu. Hashtag yang akan mengikuti, Tate versus Paul, Jake Paul Exposed, Respect the Game, akan langsung menjadi tren. Dunia menyaksikan saat pertarungan yang tadinya hanya aksi kini menjadi konfrontasi nyata. Sesaat, seluruh persona Jack tampak runtuh. Keberaniannya yang biasa, kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan, rentetan hinaan yang tiada henti, memudar menjadi sesuatu yang lebih tenang, hampir melemah. Di hadapan seorang pria yang telah mendapatkan rasa hormat melalui tahun-tahun kompetisi, Jack merasakan secercah kerentanan. Ia belum pernah menghadapi lawan yang bisa menyebutnya petarung gagal, dan kata-kata itu terasa seperti pukulan ho kanan. Pada saat itu, aura tak terkalahkan yang mengelilinginya mulai terkoyak. Kata-kata Tate menembus keramaian. "Aku tidak di sini untuk bicara sampah. Aku di sini untuk membuktikan bahwa rasa hormat sejati dalam pertarungan datang dari ring, bukan dari komentar." Ia berhenti, membiarkan keheningan berbicara. Napas kerumunan semakin cepat, antisipasi meningkat. Gelombang kekaguman tiba-tiba menyapu para penonton, ketegangan berubah menjadi rasa kagum. Mereka melihat seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya di bawah sorotan, kini dihadapkan oleh perwujudan disiplin pertarungan itu sendiri. "Apa urusannya?" teriak seorang penonton, dan suaranya kepercayaan diri Jack, yang dulu diukur dalam jutaan like dan retweet, tampak mulai goyah. Di atas ring, ia selalu menggunakan keberaniannya sebagai perisai, cara untuk membuat lawan-lawan merasa tidak nyaman. Namun di sini, di bawah sorotan tajam alun-alun publik yang tak kenal ampun, keberanian itu terasa seperti kedok yang rapuh. Kerumunan berbisik, beberapa tertawa, yang lain berbisik tak percaya.
Momen itu telah bergeser dari aksi PR yang direncanakan menjadi pertemuan mentah yang tak terduga. "Hei, kamu pikir kamu sehebat itu?" teriak Jack. "Apa maksudmu? Kamu cuma mau bertarung, tapi bahkan tidak bisa mengatur panggungnya." Ia mencoba merebut kembali kendali, mencoba menguasai narasi lagi. Namun Tate tetap tenang. Suaranya rendah dan mantap. "Mari kita lakukan ini di ring. Di tempat yang benar-benar berarti." Kesederhanaan kata-katanya adalah senjata paling ampuh. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu mengejek. Ring akan menjadi pembeda. Kerumunan meledak dengan tepuk tangan. Atau mungkin campuran antara keterkejutan dan kekaguman. Ponsel bergetar dengan notifikasi, siaran langsung dimulai, internet hidup dengan klip dua pria yang mewakili sisi berbeda dari pertarungan. Beberapa melihatnya sebagai bentrokan antara kepribadian media sosial dan petarung berpengalaman, yang lain melihatnya sebagai pertarungan simbolis antara ego dan keterampilan. Ketika video pertemuan itu menyebar di berbagai platform, meme bermunculan. Beberapa membandingkan Jack dengan anak kecil yang dimarahi orang tua, beberapa dengan selebriti di konferensi pers, dan banyak yang melihatnya sebagai sosok yang tidak mampu menghadapi kenyataan mentah. Andrew Tate, sebaliknya, menerima gelombang rasa hormat yang baru. Orang-orang yang telah mengikuti perjalanannya dari video motivasi, I don't think about the outcome. I'm here to fight. I don't think about winning and losing. And I think that's actually my superpower. Losing doesn't cross my mind, winning doesn't cross my mind. I've got a job to do. hingga berita pertarungan kini melihat seorang pria yang telah mendapatkan ketenarannya melalui keterampilan sejati. Percakapan yang mengikuti video itu menjadi berlapis. Para analis memperdebatkan apakah konfrontasi ini akan berujung pada pertarungan resmi, siapa yang akan menghadapi siapa. Mereka mempertimbangkan kemungkinan pertarungan crossover, tinju, kickboxing, MMA, diskusi diadakan di sudut-sudut pribadi internet, spekulasi tentang tanggal dan tempat, Desember 2025. Sebuah tanggal yang tampaknya masuk akal sebagai 1 tahun penuh dari pertemuan awal, memberi kedua pihak cukup waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Kemungkinan pertarungan terasa lebih nyata dari sebelumnya, dan antisipasi pun tumbuh. Di dalam komunitas para petarung, orang-orang memperdebatkan implikasinya. Beberapa berpendapat bahwa ini bisa menjadi titik balik bagi karir Jake Paul, sebuah kesempatan untuk membuktikan dirinya dalam pengaturan pertarungan yang sah. Yang lain melihatnya sebagai aksi yang akan menghancurkan reputasinya, sebuah momen di mana egonya telah terbuka dan mungkin hancur. Warisan Andrew Tate dirayakan oleh mereka yang percaya bahwa pertarungan akan akhirnya membuat dunia melihat kehebatannya di luar internet. Pertemuan itu juga menyebabkan meningkatnya rasa keseriusan di antara mereka yang telah menjadi bagian dari kerumunan. Percakapan berubah dari, "Ini hanya lelucon," menjadi, "Ini adalah pertarungan nyata." Di kota yang hidup dari tontonan, ini adalah jenis drama baru. Narasi yang sebelumnya terasa seperti plot twist yang dapat diprediksi kini menyerupai konfrontasi nyata. Dua pria yang telah berlatih selama bertahun-tahun dengan cara berbeda, satu yang membangun mereknya di media sosial, yang lain di pertarungan. Dunia sedang menyaksikan. Ini bukan pertarungan sederhana. Ini adalah pertempuran identitas, ego dan pengalaman, hiburan dan keterampilan sejati. Untuk pertama kalinya, Jake Paul merasakan retakan di armornya. Momen ketika seorang pria yang selalu tampak tak tergoyahkan kini terguncang oleh petarung nyata yang berpengalaman. Bagi Andrew Tate, itu adalah momen di mana kehadirannya, disiplinnya, dan tahun-tahun pertarungannya berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Dunia menunggu, penasaran, bersemangat, dan sedikit ketakutan, saat Desember 2025 mendekat, tanggal ketika keduanya akhirnya akan melangkah ke ring dan memutuskan sendiri narasi mana yang akan menang. Konfirmasi itu berderak di setiap feed pada pukul 11.07 pagi EST, jenis pesan yang memaksa keheningan sebelum dunia meledak. Satu bar para komentator yang sebelumnya pernah menganggap Jake Paul hanya sebagai seorang pelaku aksi media sosial, mulai mencondongkan tubuh ke depan, jari-jari mereka gemetar di atas mikrofon. Sementara itu, kubu Tate merilis sebuah pernyataan yang menggema dengan merek ketangguhan gaya lama miliknya. "Kita hidup di dunia nyata," tulis Tate, di mana pria yang bertarung tidak diukur dari jumlah suka atau pengikut, melainkan dari keringat di sarung tangan mereka. Dua kalimat itu, satu tegas dan deklaratif, yang lain tenang dan terukur, menangkap benturan filosofi yang akan mendefinisikan bulan-bulan mendatang. Suara Tate selalu menjadi suara keaslian. Ia telah lama menyatakan bahwa ring bukanlah panggung untuk sandiwara, melainkan wadah di mana rasa hormat ditempa dengan darah dan disiplin.
Ia membingkai konfrontasinya dengan Paul sebagai sikap melawan budaya yang, menurut pandangannya, telah membiarkan tontonan menutupi substansi. Ia berkata, rasa hormat sejati tidak dibangun dengan suka, tayangan, atau klip viral. Itu ditempa dalam keringat, pengorbanan, dan berdiri tegak menghadapi tantangan nyata. Ini adalah tantangan bukan hanya untuk Paul, tetapi untuk seluruh generasi petarung yang memulai karir mereka di TikTok dan YouTube, bukan di game. Sementara itu, dunia Paul adalah dunia berita utama dan angka pay-per-view. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun sebuah merek yang bukan hanya soal daftar pertarungan, tetapi tentang narasi yang bisa mengubah satu pertandingan menjadi tontonan media. Kita tidak hanya bertarung, cuitnya dari trailernya, kita sedang menceritakan sebuah kisah yang ingin disaksikan dunia. Bagi Paul, pertarungan itu sama pentingnya untuk membuktikan bahwa ia bisa menerjemahkan sensasi menjadi keterampilan nyata seperti halnya soal uang dan hak membanggakan diri. Berita tentang pertarungan itu membawa perpecahan di antara para penggemar yang belum pernah terlihat sejelas ini. Satu pihak menuntut pertandingan yang akan mengembalikan martabat olahraga tarung, sebuah arena di mana kerja keras dan teknik mengalahkan pemasaran viral. Pihak lain, setia pada tontonan, melihat ini sebagai kesempatan untuk negosiasi berlangsung di balik pintu tertutup, dengan masing-masing kubu waspada terhadap pengaruh lawan. Pada akhirnya, sebuah tempat dipilih, arena besar di Las Vegas yang dikenal sebagai tuan rumah pertarungan gelar tinju dan acara UFC. Promotor, sosok yang memiliki sejarah menggelar pertarungan bergengsi, membawa tim yang mampu mengelola logistik pertarungan lintas disiplin sambil memastikan kepatuhan terhadap peraturan tinju. Camp pelatihan menjadi langkah konkret pertama menuju pertarungan yang akan dikenang bukan hanya karena cara diumumkan, tetapi juga cara dipertarungkan. Tate, yang sudah berpengalaman sebagai veteran pertarungan, kembali ke camp pelatihan asalnya di Dublin. Ia dikelilingi oleh beberapa pelatih yang pernah bertarung di tahun 1990-an dan 2000-an, pria-pria yang telah belajar membaca jab, menemukan ritme yang bisa bertahan selama 12 ronde penuh. Latihan Tate digambarkan dalam konferensi pers sebagai sederhana, tanpa henti, dan presisi. Ia akan fokus meningkatkan timing dan kardio, menyempurnakan jab agar bisa menembus kecepatan tangan Paul. Ia juga akan mempelajari pertarungan terbaru Paul, bukan hanya rekaman tetapi juga polanya. Gerak kaki, tempo, bagaimana gaya Paul bisa dihadapi dengan pengalaman seorang veteran. Sementara itu, kubu Paul mendirikan fasilitas pelatihan hibrida yang menggabungkan gym berteknologi tinggi dengan pelatihan mental. Ia mengundang mantan juara tinju untuk membimbingnya dalam aspek teknis yang dulu pernah ia kritik. Dalam salah satu video yang beredar, Paul terlihat melakukan shadow boxing di depan cermin, matanya fokus pada bayangan yang bukan selebritas dirinya, melainkan seorang petarung. Saya berlatih lebih keras dari sebelumnya, kata Paul dalam sebuah wawancara. Saya ingin menunjukkan bahwa ring tidak peduli dengan ketenaran. Ring hanya menjawab pada keterampilan, disiplin, dan hati. Paul juga mengajak seorang psikolog olahraga yang membantunya mengelola beban mental bertarung melawan seseorang yang mewakili generasi yang benar-benar berbeda. Duel psikologis sama intensnya dengan duel fisik. Kubu Tate membingkai pertarungan bulan Desember sebagai ujian hati. Ujian apakah generasi baru punya keberanian untuk menghadapi Penge dalam sebuah wawancara terbuka? Paul mengungkapkan bahwa ia telah menonton tak terhitung banyaknya pertarungan untuk memahami bagaimana menggabungkan gaya uniknya dengan tinju tradisional. Saya bukan sekadar mesin hype, katanya. Saya adalah petarung yang ingin dihormati atas kerja saya. Konfirmasi pertarungan itu juga mengirimkan gelombang ke kartu pertarungan yang sebelumnya dijadwalkan menjadi tajuk utama pertarungan Gervonta Davis, laga yang telah menjadi katalis untuk seluruh percakapan ini. Davis, mantan juara, telah berjuang untuk kembali, dan penampilannya menjadi katalis yang menarik perhatian pada potensi Paul untuk naik ring. Setelah pertarungan Davis, beberapa penonton melihat sekilas Paul dan Tate berada di ruang pers yang sama, ekspresi mereka serius. Kartu pertarungan untuk laga Davis diubah untuk memberikan lebih banyak eksposur kepada Paul, yang kini diposisikan sebagai daya tarik utama dalam acara bergengsi yang juga menampilkan Tate sebagai tajuk utama lainnya. Promosi pertarungan tersebut dikurasi dengan sangat hati-hati. Masing-masing kubu merilis serangkaian klip yang menceritakan kisah tentang warisan, kehormatan, dan wajah baru olahraga tarung. Klip Tate adalah rekaman gerak lambat seorang petarung muda yang melepaskan satu jab di gym yang gelap. Suara sarung tinju menampar kanvas bergema di seluruh bingkai. Kamu mendengar sorak-sorai di kerumunan, kata Tate, tapi ring tidak peduli dengan ketenaran. Ring hanya menjawab pada keterampilan, disiplin, dan hati.
Klip Paul adalah montase dirinya melakukan shadow boxing dengan latar lampu neon. Sarung tinjunya berkilauan di latar digital cakrawala kota. Ini bukan sekadar pertarungan, kata Paul, ini adalah sebuah pernyataan. Komunitas pertarungan yang lebih luas mulai melihat pertarungan ini sebagai momen penting. Mantan juara yang sebelumnya skeptis terhadap legitimasi Paul terpaksa menghadapi kenyataan bahwa seseorang bisa bangkit dari latar belakang ketenaran viral dan tetap membuat kasus sah untuk bertanding di level tertinggi. Kita harus mempertimbangkan dampaknya, kata seorang petinju veteran dalam wawancara, bahwa seorang selebriti bisa masuk ke ring dan narasi yang dimulai dengan satu pukulan pada tahun 2019 terus berkembang menjadi pertempuran penuh antar era. Percakapan pun bergerak melampaui sekadar siapa yang akan menang. Para komentator berdebat tentang bagaimana pertarungan itu akan memengaruhi persepsi olahraga di kalangan penonton muda. Beberapa berpendapat bahwa jika Paul bisa menang, itu akan melegitimasi gelombang baru petarung yang menggunakan platform digital sebagai batu loncatan. Yang lain berpendapat bahwa kemenangan Tate akan menegaskan kembali supremasi pelatihan tradisional. Detail logistik pertarungan secara bertahap diungkapkan. Penjualan tiket dimulai seminggu sebelum konfirmasi, dan penawaran early bird diperkenalkan. Logo masing-masing kubu terpampang di papan skor venue. Warna mereka bertabrakan dengan cara yang mencerminkan persaingan camp pelatihan mereka. Berat resmi pertarungan ditetapkan pada 160 pon, sebuah kompromi yang memungkinkan Paul untuk turun ke berat bertarung yang diinginkannya sambil memastikan Tate tetap berada dalam kisaran berat yang aman untuk staminanya. Pemeriksaan medis dilakukan untuk memastikan kesehatan kedua petarung, dengan masing-masing kubu meminta tinjauan menyeluruh atas riwayat medis lawan. Prosesnya transparan namun tetap dijaga, sebuah keseimbangan antara keterbukaan dan penyembunyian strategis. Dalam hari-hari berikutnya, camp pelatihan Paul menjadi bahan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Di sebuah gym kecil di Philadelphia, Paul terlihat berlatih dengan samsak berat, tangannya bergerak dengan kecepatan yang menjadi ciri khas pertarungan awalnya. Ia juga terlihat menjalani sesi kardio di sepeda statis, bernapas berat, keringat menetes di wajahnya. Sebuah video di kanalnya menunjukkan ia meninjau rekaman pertarungan tahun 2019, mempelajari footwork petinju legendaris seperti Muhammad Ali, mencatat bagaimana pivot dan gerakan lateral Ali bisa diterapkan pada pertarungan modern. Setiap jab yang saya lemparkan bertujuan untuk membuat lawan saya lelah, kata Paul dalam wawancara singkat, dan itulah yang ingin saya buktikan pada 5 Desember. Persiapan Tate sama intensnya. Di camp pelatihan yang terletak di pinggiran Dublin, ia bekerja dengan sekelompok pelatih. Kamu harus merasakan tekanannya, bukan hanya pertarungannya, kata Tate, supaya ketika bel berbunyi, kamu sudah terbiasa dengan kebisingan. Liputan media dalam beberapa bulan menjelang Desember sangat intens. Setiap jaringan olahraga menayangkan debat yang berlangsung berjam-jam. Salah satu diskusi panel menampilkan mantan juara kelas berat, mantan juara UFC yang sudah pensiun, seorang influencer MMA muda, dan seorang komentator tinju veteran. Percakapan mereka berpindah-pindah antara aspek teknis, kecepatan jab, kerja kaki, pertahanan, dan argumen filosofis tentang arah olahraga tersebut. Apa yang terjadi ketika gelombang baru petarung, yang lahir dari media sosial, mulai menantang veteran seperti Tate? Tanya seorang komentator. Apakah kita akhirnya memiliki olahraga yang lebih menghargai sensasi daripada keterampilan, atau kita akan melihat perpaduan keduanya? Diskusi itu menggemakan perdebatan sebelumnya tentang rasa hormat versus tontonan. Pertarungan ini juga memiliki resonansi budaya yang unik karena diumumkan setelah pertarungan Gervonta Davis. Davis baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai juara dalam sebuah laga yang dianggap sebagai bukti keunggulan tinju tradisional. Penampilannya kembali menekankan pentingnya pertarungan yang terstruktur dengan baik, yang menambah narasi bahwa pertarungan Paul Tate yang akan datang akan menguji apakah seorang selebriti bisa menghadapi tantangan dari seorang veteran berpengalaman. Davis sendiri, dalam wawancara setelah pertarungan, menyebut pengumuman Paul Tate, mengatakan bahwa itu tampak seperti babak baru dalam dunia tinju. Ini pengingat bagus bahwa olahraga ini selalu berkembang. Komentarnya menambah lapisan lain dalam percakapan, apakah olahraga ini siap untuk generasi baru atau masih bertahan pada akarnya? Konfirmasi pertarungan itu juga menarik perhatian pada sisi promosi bisnis. Para promotor yang terlibat harus menyeimbangkan aspek finansial dengan integritas olahraga. Mereka mengumumkan bahwa acara tersebut akan disiarkan langsung di semua jaringan utama, dengan opsi bayar per tayang langsung yang memungkinkan penggemar membeli pengalaman sepanjang malam. Ekspektasi pendapatan sangat besar, dan risikonya sama tingginya. Kekalahan bagi Paul bisa mengakhiri sensasinya,
Sementara kekalahan bagi Tate bisa mengukuhkan statusnya sebagai legenda. Dia sedang berlatih kombinasi pukulan, mengasah ketepatan waktunya. Sementara itu, Tate berada di kamp pelatihan yang tampak seperti perpaduan antara gym tinju dan tempat pelatihan militer. Ia harus menyesuaikan gaya kickboxingnya ke format tinju murni. Penyesuaian itu sulit, tetapi tim Tate percaya pada kemampuannya untuk menguasai seni tersebut. Saya bukan mengejar bayaran. Saya baik-baik saja. Ini soal rasa hormat dan tujuan, kata Tate, menekankan motif filosofis yang telah membimbing pertarungan-pertarungan sebelumnya. Perdebatan tentang siapa yang akan menang terus berlangsung. Para penggemar menggunakan jajak pendapat untuk ikut menilai, bertanya, siapa yang akan menang? Paul atau Tate? Jajak pendapat tampaknya berubah setiap minggu, mencerminkan narasi yang berganti. Masing-masing tim memanfaatkan media untuk memperkuat posisi mereka. Tim Paul berargumen bahwa ia memiliki kecepatan, sementara tim Tate mengklaim bahwa pengalaman dan pengalamannya akan menang. Percakapan tentang hasil pertarungan mencerminkan perdebatan sebelumnya tentang bagaimana seorang selebritas bisa mendapatkan rasa hormat di olahraga yang selalu menghargai kerja keras. Ketika acara akhirnya berlangsung, kerumunan di Las Vegas dipenuhi penggemar yang datang dari seluruh negeri. Malam itu sangat mendebarkan. Dan suasana di arena adalah perpaduan antara antisipasi dan kesadaran bahwa ini adalah pertarungan bersejarah. Signifikansi pertarungan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang cara masing-masing petarung mendekati pertarungan. Paul memiliki strategi yang tampak seperti perpaduan teknik modern dan gerakan kaki gaya lama. Tate, di sisi lain, memiliki gaya yang tampak seperti berasal dari masa lalu tetapi telah disesuaikan dengan harapan modern. Pertarungan itu adalah puncak dari tahun-tahun perdebatan, persiapan, dan perpaduan pendekatan lama dan baru. Hasil pertarungan adalah bukti evolusi olahraga tersebut. Jika Paul berhasil menang, itu akan membenarkan klaimnya sebagai petinju sejati yang bisa dihormati oleh penonton. Jika Tate menang, itu akan memperkuat warisannya sebagai petarung yang namanya masih bisa terdengar. Hasil apapun akan berdampak pada masa depan tinju dan MMA. Percakapan tentang warisan, pendapatan, dan risiko akan terus berkembang lama setelah bel berbunyi. Dalam arti itu, pertarungan yang dimulai dengan satu pukulan pada tahun 2019 terus menjadi sumber perdebatan bagi olahraga yang sedang berusaha mendefinisikan ulang dirinya. Singkatnya, konfirmasi pertarungan antara seorang selebriti seperti Paul dan veteran berpengalaman seperti Tate setelah pertarungan Gervonta Davis telah memicu percakapan luas tentang olahraga tarung, tentang perpaduan era, dan tentang apakah rasa hormat atau tontonan akan menjadi faktor terpenting. Pertarungan itu juga memiliki resonansi budaya yang unik karena diumumkan setelah pertarungan Davis, yang merupakan acara tinju berprofil tinggi yang menekankan pentingnya pertarungan yang terstruktur dengan baik. Percakapan tentang rasa hormat, pendapatan, risiko, dan warisan semakin intensif dalam minggu-minggu berikutnya. Pada akhir tahun 2023, percakapan itu telah berkembang dari satu pertarungan menjadi perdebatan yang lebih luas tentang masa depan olahraga tarung. Hasil dari pertarungan itu, apakah akan terjadi di ring atau di media, akan memiliki dampak yang bertahan lama pada olahraga dan persepsinya. Percakapan tentang signifikansi pertarungan itu masih jauh dari selesai. Bahkan setelah pertarungan, akan ada periode refleksi, analisis, dan diskusi tentang apa artinya bagi olahraga tarung. Percakapan tentang apakah seorang selebriti dapat menghadapi tantangan seorang veteran, atau apakah olahraga ini siap untuk generasi baru, akan terus bergema di komunitas olahraga. Kisah yang dimulai dengan satu pukulan tidak akan pernah melupakan bagaimana olahraga ini telah berkembang dan bagaimana persepsinya akan terus berubah. Ketika gema terakhir dari pertarungan Gervonta Davis memudar, gelombang antisipasi baru menyapu dunia olahraga, dibawa oleh puncak momen yang terasa tak terduga sekaligus tak terelakkan. Malam sebelum pertarungan Davis, berita utama berkedip di layar. Selebriti bertemu veteran dalam pertarungan Desember. Perdebatan terbesar tinju kembali menyala, dan keyakinan yang berani, hampir sembrono bahwa arena akan menjadi tuan rumah bentrokan yang melampaui sekadar tontonan. Arena malam itu berdenyut dengan janji elektrik dari sebuah narasi yang akan segera terungkap. Sebuah kisah yang pengumuman itu dipublikasikan segera setelah pertarungan Davis berakhir, sebuah gestur yang tampak hampir disengaja, sebuah sinyal bahwa industri olahraga telah melewati keraguan penjaga lama dan siap menghadapi masa depan secara langsung. Para penggemar membanjiri media sosial. Membedah setiap fragmen pengumuman itu, suara kolektif mereka menjadi paduan rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Sejak awal, narasinya sudah jelas. Ini bukan pertarungan untuk penonton kasual, melainkan ujian warisan,
gaya, dan jiwa sejati olahraga tarung. Nama Paul membawa bobot pengaruh media sosial, jangkauannya melintasi benua dan demografi yang selama ini sulit dijangkau oleh banyak promotor tradisional. Sebaliknya, Tate membawa legitimasi yang ditempa dalam kerasnya dunia seni bela diri campuran, kecerdasan bertarungnya diasah oleh tahun-tahun latihan disiplin dan pertarungan kejuaraan. Pertemuan kedua petarung ini, oleh karena itu, menjadi jembatan simbolis, menghubungkan yang lama dan yang baru, selebriti dan veteran, tontonan dan rasa hormat.